Itu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai perhitungan laju reaksi. Ada laju reaksi dipengaruhi suhu. Jadi kalau semakin tinggi suhunya tadi, energi kinetiknya semakin besar. Kalau energi kinetiknya besar, frekuensi tumbukan efektifnya semakin besar. Sehingga laju reaksinya semakin cepat. Nah, hubungannya apa? Nah, hubungannya ini nih. Ini ada laju reaksi akhirnya sama dengan A pangkat delta T per T dikali laju reaksi awal. Atau bisa juga, ini kalau yang diketahui laju reaksi ya. Kalau yang diketahui waktu, berarti waktu akhirnya sama dengan 1 per A. Jadi laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu ya. Nah, karena kan satuannya aja molar per second. Berarti berbanding terbalik dengan waktu. Makanya ini 1 per A pangkat delta T per T dikali waktu awal. Nah, ini keterangannya. Vt adalah laju reaksi akhir. Vo adalah laju reaksi awal. A adalah koefisien penambahan laju reaksi. Delta T adalah selisih suhu awal dengan suhu akhir. T besar adalah koefisien penambahan suhu. Biasanya bedanya T sama T besar dengan T kecil adalah kalau T besar ini nggak diikuti dengan laju ataupun waktu. Gitu. Terus bedanya koefisien penambahan suhu dengan suhu awal dan suhu akhir. Kalau suhu awal diikuti dengan laju reaksinya atau waktu reaksinya. Suhu akhir juga diikuti. Gitu ya. Kalau A biasanya ada nambah sekian kali gitu, ada kata-kata kali biasanya. Kalau T kecil waktu akhir, T awal waktu awal. Nah, ini satuannya bisa menit, bisa detik, ataupun jam. Tergantung soalnya maunya gimana. Kalau ini satuannya bisa molar per second atau mol per liter second. Gitu. Kalau delta T satuannya derajat Celcius, T besar 1 derajat Celcius, suhu awal, suhu akhir derajat Celcius. Contoh soal. Nah, ini suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, ada kata-kata kali ini. Berarti ini adalah koefisien penambahan laju reaksi atau nilai A. Nah, jika suhunya dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius, nah setelah 10 derajat Celcius, nggak ada kata-kata laju reaksinya berapa atau waktunya berapa, berarti 10 derajat Celcius ini adalah T besar. Bila pada suhu 20 derajat Celcius reaksinya berlangsung dengan laju reaksi sekian. Nah, ini 20 derajat Celciusnya diikuti dengan laju reaksi. Berarti ini suhu awal nih, T1. Ya, ini ada laju reaksi awal nih ketika T1-nya sekian, laju awalnya sekian. Gitu. Nah, terus yang ditanya adalah kalau suhunya 50, berarti ini suhu akhirnya sekian. Berarti yang ditanya adalah laju akhirnya berapa? Gitu. Oke. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, yang ada laju sama suhu sama koefisien penambahan suhu adalah rumus pertama. Vt yang kita cari nanti sama dengan A pangkat delta T per T kali Vo. Nah, yaudah kita hitung deh pakai rumusnya tadi. Vt sama dengan A pangkat delta T per T kali Vo. A-nya berapa tadi? A-nya adalah 2. Delta T-nya adalah selisih dari suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 50, suhu awalnya 20. T besarnya adalah 10 tadi. Laju awalnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ya udah kita hitung deh. 2, 50 kurang 20 berapa? 30. 30 bagi 10, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 3, berapa? 2 pangkat 3 adalah 8.
8 kali 2, 16. Berarti 16 kali 10 pangkat min 3 molar per second atau molar per detik. Gitu. Oke. Nah, terus ini bisa kita cari juga ya dengan logika. Misal, suhu awalnya berapa nih? Suhu awalnya tadi adalah 20 derajat Celcius. Ketika 20 derajat Celcius, lajunya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, dia naik setiap 10 derajat Celcius. Berarti naik, berarti ini ditambah 10. Jadi 30. Sampai terakhirnya 50. Ditambah 10 lagi. Jadi 40. Ditambah 10 lagi. Jadi 50. Nah, ketika 50 ini lajunya berapa? Dan tadi koefisien penambahan laju reaksi adalah 2. Ya udah, berarti ini kali 2. 2 kali 2 berarti 4 kali 10 pangkat min 3 molar per detik ketika 30 derajat Celcius. Dikali 2 lagi. Nah, berarti ini jadi 8 kali 10 pangkat min 3. Kali 2 lagi. Jadi 16 kali 10 pangkat min 3 ketika 50 derajat Celcius. Gitu. Gampang ya? Nah, terus yang selanjutnya. Nah, ini sama juga. Ini ada reaksi A tambah B jadi C. Ya. Berlangsung selama 192 detik pada suhu sekian. Nah, pada suhu sekian 192 berarti ini suhu awal. Diikuti dengan detik, berarti ini adalah waktu awal, T kecil pertama. Nah, terus kalau suhunya sekian ini suhunya 100 derajat Celcius, berlangsung 3 detik, berarti ini suhu akhirnya. Nah, ini waktu akhir. Gitu. Yang ditanya adalah koefisien penambahan laju reaksinya untuk setiap kenaikan suhu. Ini suhunya nggak diikuti dengan laju ataupun waktu. Berarti ini T besar. Yang ditanya adalah A-nya berarti. Berapakah nilai A-nya? Nah, berarti ini ada suhu, ada waktu. Ya, kita cek ya rumusnya tadi. Berarti pakai rumus yang kedua nih. Ada waktu T kecil, T0 kecil. Ya, pakai rumus ini. Nah, berarti T sama dengan 1 per A pangkat delta T per T kali T awal. T akhirnya udah tahu, yaitu 3 detik. Ya, pastikan satuannya sama-sama detik ya. Kalau ada yang detik dan jam, ya diubah. Disamain. Sama dengan 1 per A, delta T-nya berarti selisih suhu akhir dan awal. Suhu akhirnya 100, suhu awalnya 28. T besarnya adalah 12. T awalnya adalah 192. Nah, kita cek, ini 3. Berarti 1 per A, 100 dikurang 28 tuh 2. 9 kurang 8, 7. 72 per 12 dikali 192. Nah, ya udah berarti 3 sama dengan 1 per A pangkat 72 bagi 12 itu 6 dikali 192. Nah, terus 192-nya bisa kita pindah ke sini nih. Ini kan hubungannya kali nih. Dipindah berarti jadi 3 per 192 sama dengan 1 per A pangkat 6. Nah, atau berarti 1 per A pangkat 6. Nah, ini kita sederhanain aja deh ya. 3 per 192 itu sama aja 1 per 64. Sama dengan 1 per A pangkat 6. Gitu. Ya, atau ya, berarti akar 6 dari 1 per 64 atau A-nya itu iya berarti akar 6 dari 1 per
64 atau A-nya adalah akar 64. Kalau kita langsung A berarti ini akar 6 dari 64. Gitu ya, berarti berapa nih akar 6 dari 64? Nah, ya udah, berarti 2 pangkat 6 itu kan 64. Berarti A-nya 2. Gitu. Seperti itu ya. Atau mau pakai logika juga bisa. Misalnya kalau mau pakai logika, ya. Kalau mau pakai logika, awalnya kan 28. Nah, terus nambah berapa? Nambah 12. Ketika dia ditambah 12, jadi berapa nih? 10, 40 derajat Celcius. Nambah lagi 12. Berarti jadi 52. Nambah lagi 12. Jadi 64. Nambah 12 lagi. 6, 76. Nambah 12 lagi. Jadi 88. Nambah 12 lagi. Jadi 100. Nah, ketika 100 dia 3 detik. Ketika 28, 192 detik. Nah, berarti diapain nih? Gitu. Dikali berapa kira-kira supaya jadi 3 detik? Berapa kali nih ngalinya nih? Berarti kan ngalinya otomatis berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali kan? Nah, berarti si 192-nya itu dikali berapa? Sekitar 6 kali hasilnya 3 detik. Ya udah, si 192-nya itu dibagi 3 aja dulu. Dibagi 3 kan 64. Nah, terus ya udah, 64-nya diakarin 6. Jadi hasilnya adalah 2. Berarti kalau ini dikali 1/2, nah ini jadi berapa nih? Ini jadi 91 kan? 192 tuh dibagi 2 tuh 96, sorry. 96. Nah, terus ini dikali 1/2 lagi. Nah, kalau suhu berarti dikali 1/2 ya. 96 dikali 1/2, berarti ini 48. Dikali 1/2 lagi, 24. Dikali 1/2 lagi 12. Kali 1/2 lagi 6. Kali 1/2 lagi berarti 3. Berarti 1/2. Berarti A-nya adalah 2. Gitu. Oke? Nah, itu bahasan kita kali ini. Silakan kerjakan tugasnya ya. Oke, terima kasih.